Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andi Mulyadi dengan Lem TV FSPLM SPSI. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa podcast bersama dengan salah satu korlap aksi dan kebetulan adalah sebagai ketua panitia aksi yang tidak lain tidak bukan adalah Bung Jajuli. Selamat sore Bung Jajuli. Selamat sore Bung Andi. Ya, gimana sehat Bung Jas? Alhamdulillah sehat ya. Tadi sudah di antigen. Udah di antigen. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi yang penting sehat dulu Bung Jas. Nih kayaknya Bung Jas spesialis nih kayak ini. Spesialis aksi nih kayak ini. Apa memang sudah terkondisikan menjadi manusia aksi nih? Ya, sebenarnya masih banyak potensi yang lain yang bisa diberikan kesempatan, tapi untuk kali ini mungkin kesempatannya masih diberikan ke saya gitu ya. Jadi ya ini mengambil satu keadaan yang memang mengharuskan kita siapapun gitu ya, mau nggak mau, suka nggak suka, ini harus kita lakukan gitu ya, karena memang kondisi perburuhan kita, kondisi bangsa kita memang membutuhkan ya para generasi muda yang kritis gitu ya. Ya mudah-mudahan dengan tampilnya kita sebagai mewakili generasi muda ya memanggil lah kawan-kawan mahasiswa ya, kemudian juga masyarakat yang lain untuk bergerak juga segera melakukan upaya-upaya pembelaan kepada rakyat gitu Bung Andi. Nih panggilan hati, panggilan apa nih? Kok sampai mahasiswa dipanggil-panggil nih? Ya, kalau melihat kondisi sekarang memang rakyat butuh disuarakan kepentingannya gitu ya. Dan dalam hal ini ya pekerja atau buruh yang concern dengan urusan mereka, tetapi untuk urusan yang lebih luas lagi tentu perlu menyuarakan suara rakyat yang simbolnya itu dengan kawan-kawan mahasiswa begitu. Ya kita doakan mudah-mudahan mahasiswa segera bangkit, kemudian segera mendengar tuntutan rakyat, tuntutan hati nurani rakyat begitu. Ya, asik nih terdengarnya nih kalau sampai ngajak-ngajak mahasiswa nih. Ya mudah-mudahan sih dengan bergeraknya Bung Jas sebagai panitia aksi, sebagai korlap aksi, panggilannya terbuat mahasiswa mendengar gitu kan. Tapi kalau boleh tahu nih, aksinya kali ini apa nih? Ya aksi kali ini kita tetap pada tuntutan untuk membatalkan undang-undang Omnibus Law gitu, karena sekarang itu undang-undang Omnibus Law walaupun sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat begitu, faktanya di dalam hubungan industrial yang terjadi di lapangan itu sudah mulai mereka terapkan. Terasa sekali begitu untuk PKB yang sudah kondisinya lebih baik itu di downgrade benefit-benefitnya, diturunkan tingkat kesejahteraannya. Jadi sudah kesejahteraannya menurun, tapi ironisnya pemerintah tidak bisa mengendalikan harga-harga sembako gitu. Ya kita sangat ironis gitu ya, termasuk buruh tentu di dalamnya harus mengantri minyak goreng gitu ya. Sekarang lagi harga-harga sembako mulai naik, telur naik, gula pasir naik gitu ya. Kemudian beberapa komoditas juga langka di pasaran. Ini membuat kami dari Serikat Pekerja, Serikat Buruh merasakan betul bahwa dampak Omnibus Law ini harus segera diakhiri gitu. Sehingga aksi kali ini tuntutan kita adalah menyuarakan kepada DPR agar DPR jangan memberikan gitu ya ruang untuk diberlakukannya sistem undang-undang Omnibus Law gitu ya, karena sistem undang-undang Omnibus Law ini kelihatannya sih simpel gitu, tapi justru ini memudahkan bagi oligarki untuk gitu ya membuat satu kebijakan-kebijakan yang tidak pro kepada rakyat gitu. Dan harusnya
negara hadir untuk memberikan pembelaan. Dan harusnya DPR itu sebagai wakil rakyat juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat selama ini. Jadi memang Omnibus Law ini salah satu penyebab begitu ya, bagaimana kondisi sekarang ini dirasakan oleh teman-teman pekerja dan buruh. Begitu Bu Andi. Berarti memang efek dari kondisi sekarang adalah Omnibus Law penyebabnya. Betul, Omnibus Law. Nah, aksi Omnibus Law sudah sering dilakukan nih, gitu kan? Sudah sering dilakukan oleh beberapa serikat pekerja, beberapa serikat buruh, gitu kan? Termasuk Bung Jas sendiri pun sudah berkali-kali turun aksi nih, gitu kan? Nah, untuk kali ini persiapan aksinya apakah sama seperti kemarin atau ada persiapan lainnya? Ya, untuk aksi kali ini kita turun memang tidak hanya dari Federasi Lem, Bung Andi. Jadi pasca Kongres ke-10 yang dilaksanakan pada tanggal 16-17 Februari, terpilihlah Muhammad Jumhur Hidayat sebagai Ketua Umum Konfederasi SPSI. Dan aksi kali ini, aksi yang diselenggarakan oleh Konfederasi Serikat Pekerja SPSI, pimpinan Pak Jumhur Hidayat hasil Kongres ke-10 bulan lalu. Nah, tentu ini akan melibatkan banyak serikat pekerja afiliasi dari KSPSI itu sendiri. Kurang lebih ada 8-10 federasi yang akan turun dari kegiatan aksi ini, Bung Andi. Jadi ada FSPLM, RTMM, KEP, kemudian juga ada perkebunan dan pertanian, dan juga ada Farkes. Jadi kita bersama-sama gitu ya, tergabung dalam konfederasi ini untuk melaksanakan amanat gitu ya, penderitaan rakyat ya, untuk mengingatkan agar DPR itu betul-betul punya sensitivitas nurani terhadap rakyat, punya keberpihakan terhadap rakyat ya, terutama masalah yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat. Dan termasuk buruh, kita buruh ini kan termasuk wong cilik gitu, kita buruh tuh termasuk ya kaum yang sekarang ini sudah sistem pengupahannya dibikin murah gitu ya, tetapi harga-harganya tidak murah sekarang gitu, Bu Andi. Oh, berarti aksi kali ini berarti tidak hanya federasi yang Bung Jas tempati sekarang. Betul. Berarti ini rencana aksinya adalah mengajak peserta seluruh SPSB yang ada di konfederasi. Pimpinan Muhammad Jumhur Hidayat. Dengan sekjennya Pak Arif Minardi yang selaku Ketua Umum FSPLM SPSI. Wah, ini kayaknya sedang lari kencang nih, Bapak Jumhur Hidayat nih, KSPSI ini. Setelah dibentuk, setelah terjadi kongres, langsung aksi nih. Iya. Targetnya apa nih? Sampai habis baru dilantik, hasil kongres langsung melakukan aksi gitu kan? Kayaknya ada target sesuatu yang akan yang dikehendaki nih kayaknya nih. Boleh tahu nih targetnya apa nih? Jadi kalau membaca, kemudian mendengar, kemudian juga memperhatikan gitu ya statement yang disampaikan oleh Ketua Umum Pak Jumhur dalam hal ini, ya pemerintah sekarang ini dalam membuat regulasi kebijakan terhadap kaum pekerja itu sadis begitu ya. Kata-kata beliau saya kutip, bahasanya sadis ini artinya ya bisa jadi ini tidak mempertimbangkan sisi-sisi peri kehidupan rakyat gitu ya, dengan membuat regulasi yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Jadi sebetulnya target dari aksi ini agar pemerintah itu dalam membuat regulasi kebijakan tolong dengar apa yang menjadi gitu ya harapan masyarakat, apa yang menjadi tuntutan rakyat. Buruh itu sebetulnya mau diajak diskusi begitu kan. Buruh juga punya solusi dalam mengatasi berbagai usulan kebijakan yang diusulkan baik oleh pemerintah maupun pengusaha. Kita duduk bareng. Yang penting kita ini sebagai unsur LKS tripartit begitu ya, ada pemerintah, ada pekerja, ada pengusaha. Kita bicarakan yang semuanya ini harus mendapatkan keuntungan begitu kan. Semuanya tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam hal ini ya teman-teman di KSPSI ini sudah lama tidak turun ke jalan ya. Sejak dipimpin Pak Yoris ini 8 tahun tidak pernah turun aksi. Nah, sehingga ada sebagian besar federasi yang merindukan gitu untuk turun aksi dan
mereka merasa sudah 8 tahun tidak pernah naik mobil komando menyuarakan gitu. aspirasinya gitu kepada penguasa dan juga kepada DPR begitu kan. Jadi menarik besok itu, bahkan ya diagendakan bahwa ya aksi kita besok kalau tidak ditemui pimpinan DPR kita tidak perlu masuk ke gedung DPR. Oh gitu. Jadi kalau tidak diterima ketua atau wakil ketua DPR, udahlah nggak usah. Nanti kita balik lagi lebih besar lagi. Walah, Gitu. berarti kayaknya ini pemerintah sedang membangunkan macan tidur kayaknya nih. Karena udah 8 tahun tidak aksi-aksi katanya Betul, gitu nih. betul. Kan gitu. Wah, ini kayaknya akan seru aksi kali ini nih. Ya. Terus gini Bung Jas, tadi saya tertarik ada kata-kata sembako dari Bung Jas yang disampaikan. Dan saya tertarik dengan statementnya Pak Ketua Umum, Bapak Jumhur. Saya membaca di salah satu media sosial, gitu kan, media online, bahwa upah buruh ini sudah tidak relevan dengan nilai-nilai sembako yang ada di Indonesia. Kan gitu, yang Pak Jumhur sampaikan itu, udah gaji nggak naik, sembako naiknya gila-gilaan, kan gitu. Nah, saya pengen tahu nih, perannya SPS ini dalam hal perekonomian negara nih, seperti apa sih? Terkait terutama adalah tentang tadi yang disampaikan oleh Bung Jas, karena tadi kan Bung Jas bilang akibat Omnibus Law upah tidak naik, tapi malah sembako naik, kan gitu kan. Padahal pemerintah bilang bahwa Omnibus Law ini adalah untuk menarik investasi. Tapi ternyata kan tidak terjadi nih, investor tidak tertarik sama sekali nih dengan adanya Omnibus Law nih. Malah harga makin gila-gilaan kan gitu. Kan harusnya kalau investor makin banyak, harga makin menurun kan gitu. Iya. Gimana nih peran SPS ini dalam hal ini nih, terutama di bawah pimpinan Bapak Jumhur nih? Iya. Kepemimpinan Pak Jumhur yang baru beberapa bulan ini memang sangat concern dengan urusan-urusan ekonomi kerakyatan. Bahwa beliau pernah berstatement bahwa gaji buruh saat ini itu bedanya dengan zamannya penjajahan itu cuma beda beberapa liter saja kalau diberikan beras untuk 1 bulan begitu ya. Nah, artinya memang peran serikat pekerja dalam membangun ekonomi rakyat itu ya bagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 itu bisa dilaksanakan oleh pimpinan negara untuk memberikan ya penghidupan yang layak, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemudian juga bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah dipergunakan untuk semakmur-makmurnya rakyat. Nah, ini kan sudah diakui gitu ya bahwa di saat kita kekurangan minyak goreng gitu ya, diakui pengusaha malah ekspor untuk minyak gorengnya. Ini kan berarti mengkhianati Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kekayaan alam yang ada di Indonesia ini tidak dipergunakan untuk rakyatnya. Faktanya minyak goreng kita langka, harganya mahal, tapi diekspor gitu. Sehingga ya kita dalam hal ini perlu juga menyampaikan kepada pemerintah dan DPR bahwa tolonglah gitu ya, mereka sebagai wakil rakyat itu perhatikan kepentingan rakyat. Tolong ya, kalau buruhnya mau sejahtera, rakyatnya sejahtera, kasih pekerjaan yang layak. Apakah artinya ini besok aksi yang akan dilakukan oleh konfederasi ini akan menyuarakan ini juga? Tidak hanya menyuarakan Omnibus Law? Iya, Bu. Jadi terus terang kami ini selama ini berusaha membawa aspirasinya itu tidak saja atas nama buruh, tapi atas nama rakyat Indonesia. Dan kali ini memang betul-betul nih emak-emak begitu ya, ini pesan ke kita, ke buruh, tolong dong buruh sampaikan ini kepada DPR, kepada pemerintah. Ini harga-harga sudah pada melonjak tinggi gitu ya, suarakan dong gitu kan, minyak goreng ini mahal. Nah, maka aksi besok gitu ya, kita akan suarakan ini kepada DPR bahwa kita juga akan tunjukkan bahwa buruh berjuang tidak hanya untuk kaum buruh, tapi untuk rakyat Indonesia. Karena sebagian besar memang penghasilan mereka itu ya di bawah rata-rata yang diterima oleh buruh begitu. Jadi tentu aksi besok kali ini memang kita akan juga memberikan pesan kepada DPR agar ya Omnibus Law ini semakin memberikan ruang-ruang yang
tidak memberikan porsi keadilan kepada rakyat Indonesia. Kekayaan alamnya tidak dipergunakan untuk semakmur-makmurnya bangsa Indonesia. Makanya pasal 33 ayat 3 harus kita ingat betul itu. 333. Mungkin nanti ini menjadi perjuangan kita juga gitu Bang Edi Puri. Wah, ini tertarik nih. SPSI sekarang pimpinan Bapak Jumhur kayaknya memang tidak hanya ranah perburuan saja yang akan diperjuangkan, tapi memang sudah ke ranah kenegaraan nih yang akan diperjuangkan nih gitu kan, sebagai balancing dari pemerintah. Bukan begitu? Atau sebagai oposisi nih? Ya sebagai atau mitra dengan pemerintah. Pengingat pemerintah gitu, gitu. Supaya pemerintah ini berjalan sesuai dengan tupoksinya begitu ya. Gitu. Tugas mereka adalah mengentaskan kemiskinan, gitu ya. Tugas mereka adalah mencerdaskan kehidupan berbangsa gitu. Jangan sampai pemerintah ini tujuan pembangunannya hanya untuk infrastruktur, tetapi justru melahirkan banyak kemiskinan. Ya jangan sampai juga Indonesia bangkrut gara-gara kita punya hutang banyak infrastrukturnya gitu. Akhirnya negara jual gitu ya? Iya, negara dijual. Nanti kita rakyat bisa ngungsi nanti kita gitu ya. Nyari negara-negara yang bisa mempekerjakan kita sebagai pekerja rumah tangga nanti. Oke, Bung Jas. Ya, ini saya tertarik dengan kondisi konfederasi sekarang. Semoga apa yang Bung Jas sampaikan bahwa rohnya sebagai serikat pekerja adalah memperjuangkan anggotanya dan keluarganya. Nah, kalau bicara keluarganya berarti kan perekonomian keluarga, dan ujungnya adalah tadi perekonomian negara. Saya tertarik nih, rohnya perburuan sudah balik lagi ke SPSI yang selama ini tadi dibilang 8 tahun tertidur. Berarti pemerintah sedang membangunkan macan yang lagi tidur kan gitu kan? Gitu. Wah, ini pemerintah harus siap-siap nih. Kalau sudah SPSI turun gitu kan, berarti pemerintah harus segera merubah sikap kan gitu. Bukan begitu, Bung Jas? Ya, harapannya ya pemerintah tetap mengakomodir apa yang menjadi tuntutan kaum pekerja, duduk bersama, selesaikan dengan baik, dan tentu tidak memaksakan ketentuan yang tidak dibicarakan dengan kaum pekerja. Demikian, Bung Adi. Oke, terima kasih Bung Jas. Terakhir, statement terakhir Bung Jas buat mengajak kawan-kawan buruh, mahasiswa ataupun rakyat Indonesia terkait tentang kondisi negara maupun terkait tentang Omnibus Law yang sebagai perjuangan buruh. Mungkin ada yang mau disampaikan, Bung Jas? Ya, saya mengajak kepada semua pemirsa Lem TV ya, bahwa kondisi kita ini bisa dirubah oleh diri kita sendiri. Tidak mungkin keadaan ini dirubah oleh orang lain. Dan tentu perubahan yang kita maksudkan adalah perubahan yang tentu saja berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sekarang itu hutang negara kita ya semakin ribuan gitu ya. Bahkan kalau sampai ada isu gitu ya, ditambah lagi, diperpanjang lagi kepemimpinan pemerintahan sekarang, hutang kita itu bisa menyentuh level 20.000 triliun begitu ya. Jadi ini hutang yang sangat memberatkan bagi rakyat Indonesia. Sementara kita saksikan pemerintah belum memberikan satu pencerahan tentang tanda-tanda bahwa buruh itu akan sejahtera, rakyat itu akan sejahtera begitu. Jadi marilah kita rubah nasib kita, mari kita suarakan tuntutan hati nurani kita, dan mari kita ya berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia gitu ya, menjadi rakyat yang adil, makmur, sejahtera gitu, Bang Ade. Oke, terima kasih Bung Jas atas kesediaan waktunya sore hari ini di LM TV. Jangan bosan-bosan kalau diundang gitu kan. Insyaallah. Mudah-mudahan nggak kapok diundang kita terus. Ya pemirsa, demikianlah wawancara kita dengan salah satu korlap aksi nasional, yaitu Bung Jazuli, dan kebetulan juga sebagai ketua panitia aksi. Dan ternyata saya pikir aksi ini adalah hanya lem, tapi ternyata Bung Jazuli adalah sebagai korlap aksinya nasional tingkatan konfederasi juga. Ya alhamdulillah konfederasi SPSI
sudah bangun dari tidurnya tadi yang telah disampaikan gitu kan, 8 tahun tertidur, sudah bangun dari tidurnya untuk memperjuangkan nasib buruh maupun nasib rakyat Indonesia. Semoga dengan SPSI yang sudah bangkit ini ada perubahan nasib terhadap buruh dan rakyat Indonesia. Demikian wawancara eksklusif kita kali ini. Mohon maaf kalau apabila ada salah-salah kata, saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Salam. Hidup buruh.